Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajar Fathahilah Channel Booktuber Indonesia. Sebelumnya, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membaca ringkas sejarah tentang kemerdekaan Republik Indonesia, supaya teman-teman tidak ketinggalan sejarah, karena bangsa yang kuat, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat sejarah. Sebelumnya, kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari channel saya. Selamat menyaksikan, jangan di skip. Peristiwa penting dalam sejarah singkat kemerdekaan Indonesia, kutip dari berita kumparan.com. Sejarah Indonesia menuju kemerdekaan selalu menjadi kisah yang akan selalu dikenang. Seperti diketahui, bangsa Indonesia mengalami zaman penjajahan yang cukup panjang dari beberapa negara. Banyak peristiwa penting yang mewarnai perjuangan rakyat Indonesia sebelum mendeklarasikan kemerdekaannya. Untuk menyambut hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, saya akan membacakan beberapa peristiwa penting yang termasuk ke dalam sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Pertama, Jepang tunduk kepada sekutu. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Paket C Setara SMA, modul tema 9 Indonesia Merdeka. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom yang bernama Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika pada 6 Agustus 1945. Belum habis keterkejutan dan ketakutan rakyat Jepang atas serangan bom atom, sekutu kembali menghancurkan kota Nagasaki dengan bom atom Fatman pada 9 Agustus 1945. Guna menghindari kehancuran Jepang yang lebih jauh, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengaku menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Usai penyerahan Jepang, terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Jepang sendiri menjanjikan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tak lama setelah penyerahannya kepada sekutu. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Berita kekalahan Jepang mendorong beberapa tokoh muda seperti Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikaman, dan Darwis mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Syahrir mengatakan deklarasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh dilakukan oleh PPKI. Alasannya, akan muncul anggapan di pihak sekutu bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Para tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta tak langsung menyetujui permintaan tersebut. Soekarno berpendapat bahwa deklarasi kemerdekaan adalah wewenang PPKI, sehingga tidak bijaksana jika dirinya yang menjabat sebagai ketua PPKI mendahului tanpa konsultasi dengan anggota lainnya. Di tengah kebimbangan tersebut, Soekarni mengusulkan untuk menjemput paksa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang. Usul tersebut kemudian disetujui oleh semua golongan muda. Rengas Dengklok dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi menjadi peristiwa penting dalam kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maida pada 16 Agustus 1945. Lokasi tersebut dianggap sebagai tempat yang tepat dalam menyusun teks proklamasi. Itu karena Laksamana Maida merupakan teman baik dari Ahmad Subarjo, salah satu tokoh golongan tua. Selanjutnya, konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.
Teks inilah yang kemudian dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Halaman Soekarno dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Golongan tua dan muda sibuk mempersiapkan proklamasi, tidak terkecuali Fatmawati yang menjahit bendera merah putih untuk prosesi pengibaran. Demikian narasi sejarah singkat kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share di channel Fajar Fatahillah Booktuber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.